Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning guys. How are you today? I hope you all stay happy and healthy. Nah, hari ini kita memulai lesson 2 atau bab 2 pelajaran bahasa Inggris. Di lesson 2 ini kita akan membahas seputar simple future tense. Biasanya ditandai dengan adanya kata will. Oke, langsung saja kita simak materinya ya. Before we start our lesson today, together let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now please open your book page 11. Nah, di situ ada penjelasan singkat seputar apa itu simple future tense. Nah, jadi di situ ditulis kalau simple future will for a promised future activity. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, simple future tense merupakan tenses untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, biasanya tanda dari simple future tense ini yaitu ada auxiliary verb yakni will yang berarti akan. Selanjutnya, the structure of simple future tense will is as follows. Jadi, susunan atau rumus dari simple future tense ada di tabel di buku Bu Henpian halaman 11. Nah, kita lihat di situ untuk membentuk suatu simple future tense ada subject, ada auxiliary verb yaitu will, ada verb 1 and object. Habis itu bisa ditambahi dengan keterangan waktu. Oke, yang pertama kita bahas simple future tense di positive form atau kalimat positif. Nah, yang pertama yakni ada subjek, auxiliary verb, will, verb 1, object, dan keterangan waktu. Di situ kita lihat subjeknya ada I, habis itu ditambah will, ditambah verb 1, open, tambah object, the door, dan keterangan waktunya. Contoh yang kedua itu ada you, subjeknya, habis itu will, finish, verb 1, object, the text, dan tomorrow, keterangan waktunya. Selanjutnya, simple future tense di negative form atau kalimat negatif. Nah, kalau di kalimat negatif sama aja kayak di kalimat positif, bedanya cuma ditambahi not setelah will. She will not go to school tomorrow. We will not leave Jakarta tomorrow. Nah, jadi kalau will tadi artinya akan, kalau will not berarti kebalikannya, tidak akan. Nah, biasanya orang itu lebih sering menulis atau mengucapkan will not sebagai want. Nah, ini sama aja artinya tidak akan. Next, yang terakhir yakni simple future tense di question form atau kalimat tanya. Nah, kalau di kalimat tanya, will-nya dibalik ditaruh di depan. Habis itu baru subject. Will you arrive there tomorrow? Will they want dinner tomorrow? Nah, jadi kalau di question form atau kalimat tanya, will-nya dulu baru subject. Sekarang Bu Henpian buka bukunya halaman 10. Di situ ada beberapa contoh kalimat simple future tense. Yang pertama,
You will clean the room tomorrow. Ini berarti kalimat positif ya, yang artinya kamu akan membersihkan kamar besok. Nah, ini kan kejadian yang baru akan dimulai nanti. Itu namanya simple future tense. Next, you will not clean the room tomorrow. Karena ini ada not-nya, berarti itu tandanya adalah kalimat negatif. Kamu tidak akan membersihkan kamar besok. Selanjutnya, will you clean the room tomorrow? Nah, di sini will-nya kita artikan sebagai akankah. Akankah kamu membersihkan kamar besok? Jawabannya antara yes, I will, atau no, I won't. Ya, saya akan, atau tidak, saya tidak akan. Nah, jadi kalau pertanyaannya you, jawabannya pasti I. Oke, contohnya lagi. He will play soccer tomorrow. Di sini karena tidak ada not dan tidak ada tanda tanya, pasti ini kalimat positif. Artinya dia akan bermain bola besok. Selanjutnya, he won't play soccer tomorrow. Nah, seperti kata Ustazah tadi, terkadang will not itu ditulis jadi won't. Itu artinya sama aja. Will not sama won't artinya sama-sama tidak akan. He won't play soccer tomorrow. Artinya dia tidak akan bermain bola besok. Selanjutnya, will he play soccer tomorrow? Ini karena will-nya ditaruh depan dan ada tanda tanya, ini pasti kalimat tanya. Artinya, akankah dia bermain sepak bola besok? Jawabannya antara yes, he will, ya dia akan, atau no, he won't. Tidak, dia tidak akan. Nah, kira-kira seperti itu contohnya simple future tense pada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Sekarang coba Bu Hanpian lihat halaman 11. Di situ ada latihan C. Circle the correct answer based on the picture. Lingkari jawaban yang benar sesuai dengan gambar. Number 1. Di situ sudah kelihatan ya, contohnya ada anak yang mau makan. Soalnya I eat fried rice. Nah, karena di situ gambarnya sudah kelihatan dia mau makan, berarti jawabannya A. Will. I will eat fried rice. Saya akan makan nasi goreng. Next, number 2. Kita lihat gambarnya. Gambarnya di situ ada anak, dia mau minum. Will he drink milk? Nah, jadi jawabannya A. Yes, he will. Dia akan minum. Next, number 3, di situ ada gambar seorang anak yang sedang sakit. Pertanyaannya adalah, he go to school. Dia pergi ke sekolah. Karena gambarnya di situ anak itu sedang sakit, jadi pasti dia tidak akan pergi ke sekolah. Berarti jawabannya B. Won't. He won't go to school. Dia tidak akan ke sekolah. Next, number 4. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang belajar. Pertanyaannya adalah, we cheat on the exam. Nah,
karena di situ gambarnya anak-anak tersebut sudah belajar, berarti kita tidak akan mencontek pada saat ujian. Next, number 5. Will they play badminton? Di situ gambarnya anak-anak itu mau main sepak bola. Jadi jawabannya no, they won't. Next, number 6. Will he drink water? Nah, di situ Ustazah kurang tahu ya anak ini sedang ngapain, tapi yang pasti dia tidak mau minum. Jadi jawabannya no, he won't. Next, number 7. Will she help Anto? Nah, kayaknya orangnya salah tulis ya, karena di situ gambarnya adalah anak laki-laki. Harusnya will he help Anto? Jawabannya yes, she will. Harus menolong ya. Dan yang terakhir, number 8, itu ada gambar anak yang sedang memikirkan makanan. Pertanyaannya, eat the food. Jadi kalau sudah memikirkan makanan berarti pasti dia akan makan. Jadi jawabannya I will eat the food. Oke, sudah dijawab semuanya. Selanjutnya, latihan yang D. Write the sentences in negative and question form. Tulis kalimat simple future tense pada kalimat negatif dan kalimat tanya. Di situ sudah ditulis kalimat positifnya, sekarang kita ubah menjadi ke kalimat negatif dan kalimat tanya. Number 1. We will start the test tomorrow. Ini kalimat positif. Sekarang kita ubah menjadi ke kalimat negatif. Kata Ustazah tadi, kalau kalimat negatif tinggal tambah not setelah will. Berarti we won't start the test tomorrow, atau bisa juga we will not start the test tomorrow. Won't sama will not sama aja ya, terserah Bu Hanpian mau tulis yang mana. Next, kalimat tanyanya, kata Ustazah tadi kalau kalimat tanya will-nya ditaruh di depan, berarti jadi will we start the test tomorrow? Next, number 2. The train will arrive tomorrow. Kalimat negatifnya ditambahin not setelah will, atau kita ubah will-nya menjadi won't. Jadi, the train will not arrive tomorrow. Kalimat tanyanya tinggal will-nya aja ditaruh di depan. Will the train arrive tomorrow? Next, number 3. I will get up at 6 tomorrow morning. Seperti tadi, kalau kalimat negatif tinggal ditambahi not setelah will, atau will-nya kita ubah menjadi won't. Jadinya, I won't get up at 6 tomorrow morning. Kalimat tanyanya tinggal will-nya ditaruh di depan. Jadi, will I get up at 6 tomorrow? Ustazah kurang tulis morning, oke? Pian tambahin sendiri ya. Kalau Bu Hanpian sudah selesai mengerjakan halaman 11 dan halaman 12 tugas C and D, Bu Hanpian foto dan serahkan di Google Classroom sebagai tanda Bu Hanpian sudah belajar hari ini. Okay, I think it's enough for today. Together let's say Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.